Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqu hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Darussalam, dan Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat yang ada orang yang menganggap suasana mencekam ini, alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan dohir batin kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah masih diberikan waktu untuk bisa mengkaji, untuk bisa mempelajari Al-Quran, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna rabbaka huwa yahsyuru wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Kurang lebih artinya, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, dan sesungguhnya Tuhanmu akan mengumpulkan mereka. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana dan maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-24, Allah menjelaskan walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin, dan sungguh kami mengetahui orang-orang yang dahulu, orang-orang yang kuno, mulai dari zaman Nabi Adam, minkum, di antara kalian semuanya, yaitu orang-orang di zamannya Nabiullah Adam alaihissalam. Walaqad alimnal mustakhirin, dan kami sungguh benar-benar mengetahui orang-orang yang mustakhirin, yang akhir nanti, anak kita, cucu kita, cicit kita, terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa Allah ini mengetahui manusia ini mulai dari zaman Nabi Adam. Mohon maaf ya, bukan berarti sebelum Nabi Adam tidak diketahui, ndak. Ayat ini itu maksudnya ya. Ini diketahui semua sampai besok hari kiamat, sama Allah mengetahui dengan detail, bukan kayak kita tahunya Nabi Adam tapi mendengar saja, terus nggak tahu Nabi Adam ukurannya apa, pileknya kapan, sehatnya kapan. Bukan begitu. Allah mengetahui semuanya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diketahui. Ya apalagi yang kita sekarang, yang dulu aja masih ketahui, dan nanti yang sampai hari kiamat ini masih diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah apalagi kita saat ini, itu kalau dibanding, diukurkan dengan keadaan kita saat ini, sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten. Maka ini memperingatkan atau diperingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih tahu oleh Allah karena diketahui. Monggo kita hati-hati. Jadi hidup itu supaya memang ada yang untuk Allah. Mungkin kalau orang sekarang bahasanya ya untuk dunia, untuk pekerjaan, untuk ngurusi anak istri, untuk ngurusi yang lain. Tapi monggo lah, sungguh baik kalau semuanya ini diniatkan untuk akhirat,
untuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu yang ideal, yang apa namanya, yang seharusnya kita begitu. Ngurusin anak karena Allah, baik sama tetangga karena Allah, karena diketahui semuanya, nyari duit, nyari harta, nyari pekerjaan, semuanya untuk Allah. Nah, kalau memang kita ngerti masalah ini, ngerti masalah ini, artinya kita ini benar-benar masuk di dalam hati bahwa kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka monggo kita berusaha bekerja ya untuk Allah. Maka kalau yang tidak halal ya jangan dikerjakan. Sudah bekerja yang halal, kalau memang itu menyimpang dari aturannya, ya monggo jangan dikerjakan. Cari yang halal, cari yang baik, jangan melanggar kepada atasan. Sudah kita ini diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, jangan nyuri waktu, jangan males dan lain sebagainya. Tanggung jawabnya semuanya itu nanti ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Jadi bukan ibadah kita saja diketahui oleh Allah, mboten. Mohon maaf, maksiat kita juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kena penyakit atau tidak, Allah sudah menentukan, Allah sudah menetapkan. Nah, dalam ayat yang ke-25 ini, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Sesungguhnya Tuhanmu akan mengumpulkan mereka. Mereka siapa? Ya mereka al-mustaqdimin dan al-mustakhirin. Orang-orang yang dulu dan orang-orang yang nanti sampai hari kiamat, semuanya dikumpulkan di mahsyar. Jamaah Masjid Al-Falah, Al-Kautsar dan Masjid Al-Furqon serta Masjid Darussalam rahimakumullah. Monggo kita bayangkan bagaimana ruwetnya mahsyar. Yang ini gampang sekali gampang sekali Allah mengumpulkan kita ini di hari kiamat nanti. Bagaimana nanti kita pas dikumpulkan ini, bagaimana keadaan kita ini ada di mana, selamat atau tidak, sengsara atau tidak, ya sekarang ini usahanya. Nah ini jadi dikasih tahu oleh Allah bahwa begini setelah mati nanti dikumpulkan. Nah ini kita supaya benar-benar bagaimana supaya kita nanti itu di hari kiamat ini, di kuburan ya selamat, di mahsyar ya selamat, terus di akhirat yang antara surga dan neraka itu kita juga selamat, lewat Shirathul Mustaqim selamat. Ini selalu diperingatkan, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah. Nah kalau kita tidak merasa itu, ya kemungkinan besar hati kita memang mati, kemungkinan besar. Naudzubillah kalau mati, sampai hati kita ini mati, sampai kita ini betul-betul meninggal, artinya ditinggal roh kita, meninggalkan jasad kita, benar-benar mati. Wah ini sudah benar-benar ciloko ini, kata orang Jawa ini. Nah itu gila, karena sampai mati terus ternyata tidak ingat apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi bayangkan, masya Allah, bagaimana saya nanti, ya mulai dari tidur lah. Saya tadi nanti tidur ini bangun apa enggak? Kalau seandainya enggak bangun ya jam segini, kira-kira saya di kuburan ngapain? Saya meninggalnya nanti itu husnul khotimah, basuul khotimah. Loh itu mulai dipikir. Terus nanti di mahsyar yang dikumpulkan tadi oleh Allah, saya selamat apa enggak? Orang yang kepanasan apa dinaungi? Bahkan konon ada yang menceritakan bahwa tempatnya satu orang di mahsyar nanti, satu orang itu ditempati 7 orang. Masya Allah, satu orang ditempati 7 orang, satu orang untuk 2 orang saja sudah rapetnya, Masya Allah. Apalagi ini satu tempat untuk saya ini ditempati oleh 7 orang. Bagaimana tidak orang itu tidak tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan keringat sudah tidak bisa ngalir lagi ke bawah, sudah nggak bisa. Nah ini makanya ya masya Allah tidak bisa kalau kalau tidak sekarang kita usahakan begitu, rasanya sulit untuk selamat besok ini. Nah ini makanya sekarang monggo kita
bisa menyelamatkan diri dengan banyak istighfar, dengan menambah keikhlasan kita, dengan menambah ibadah kita. Ini loh, ini kalau dibayangkan loh, Masya Allah, bagaimana nanti posisi saya ketika pada hari kiamat. Nah ini, padahal saya pernah menyembunyikan ini, pernah nyuri waktu di dalam bekerja, mestinya bekerja saya begini, misalnya loh, ini misalnya, atau membohongi anak, membohongi istri dan lain sebagainya. Nah ini, jadi monggo diingat bahwa besok kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar. Nah, monggo saat itu kita selamat apa enggak? Dan yang mungkin lebih bisa kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin lebih takut begitu nggih, kalau kita bisa membayangkan Shiratal Mustaqim setelah dari mahsyar untuk menuju surga, karena setelah dikumpulkan dalam tafsir Shawi dijelaskan bahwa ya jama'uhum lil hisab, dihitung, dikumpulkan kita untuk hisab. Jadi saat itu kita dihisab, Masya Allah, hisab dihitung, waktu kita 24 jam ini per detik, per menit, per detik, dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini setelah satu persatu, coba bayangkan lamanya bagaimana itu. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah maha bijaksana sekali Allah. Dalam contoh saja masalah pencatatan amal, kata Rasulullah, kita ini per hari sudah 2 malaikat gantian, per hari 2 ganti. Asar, habis waktu asar ini malaikat atau persib, nanti subuh malaikat ganti lagi. Nah, ini ada yang mingguan, setiap Kamis ganti malaikat, mingguan ini setiap Senin ganti malaikat 2 kali. Ada yang tahunan, Masya Allah. Ada yang tahunan, setahun 2 kali, ini rangkap 3 berarti ini. Ini saking hakimnya Allah ini. Tidak mungkin lah nanti ada yang meleset. Loh, ini saya tidak mengerjakan ini kok dapetin, nggak mungkin. Nah itu nih hakim. Tapi hakim itu bukan berarti teliti kepada kesalahan saja, mboten, teliti kepada kebaikan juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, teliti kepada kebaikan. Ya ada orang yang mungkin mengerjakan satu dosa, ternyata di situ tidak ditayangkan, tidak dihisab. Ya mungkin karena orangnya tobat. Bahkan dalam satu riwayat Tirmidzi dijelaskan bahwa malaikat yang kanan ini menguasai malaikat yang kiri. Ketika ada orang mengerjakan baik, langsung ditulis 10 kali, sekali baca Quran pahalanya 10 misalnya ya. Nah, baru sini sama orang ini maksiat, sini mau nulis, di sini stop dulu, jangan ditulis, amsik, jangan tulis dulu. Nanti kalau sudah 6 jam dia tidak istighfar, dia tidak tobat, silakan ditulis. Nah, 6 jam tidak istighfar baru ditulis. Itu pun nulisnya maksiat 1, ditulis 1. Nah ini, nah itu Masya Allah, itu belas kasihannya, sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo jangan sampai kita dosa disengaja. Kalau kebetulan kebablasan dosa, monggo kita cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hakim tadi, innahu al-hakimun alim, Allah maha mengetahui semuanya. Setelah itu, setelah di mahsyar, dalam tafsir Shawi disebutkan tsumma ba'da dzalika yang qasimuna fariqo, ini kemudian baru dibagi 2. Ada yang sebagian ke surga, ada sebagian lagi yang ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Coba kalau itu kita pikir, insya Allah kita ini nggak terlalu lah mikir sampai mati, mikir duit saja, mikir pekerjaan saja, insya Allah. Karena
kalau kita ini mikirnya akhirat itu banyak di dalam hati kita, karena memang ya nggak bisa sih ya, namanya istilahnya Allah dengan dunia itu jadi satu kumpul, nggak bisa. Kalau Allah dalam hati kita ya dunianya hilang, bukan dunia nggak punya dunia mboten, tapi di dalam hati kita ini dunianya hilang. Kalau pas ada dunia yang kita pikir terus begini, ya Allahnya nggak mau. Nah itu, jadi monggo karena dunia itu barang pasti, tinggal nunggu giliran saja. Nah itu mudah-mudahan Allah memberikan kita kumpul di mahsyar nanti dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang afdol, dan mudah-mudahan akhirnya kita dimasukkan surga tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.